Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, yaitu diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13. Sudut A dan B di kuadran 1. Nah, istilah lain dari kuadran 1 itu boleh juga ditulis lancip. Oke? Nah, dari yang diketahui ini, tentukan A sin A tambah B, lalu yang B sin A kurang B, lalu yang C cos A tambah B, lalu yang D cos A kurang B, lalu yang E tangen A tambah B, lalu yang terakhir F tangen A kurang B. Nah, sekarang langsung saja kita membahas contoh soalnya. Perhatikan cara penyelesaiannya. Tadi pertama yang diketahui di sana yaitu ada sin A, yaitu nilainya sama dengan 3/5. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar istilah depan miring samping, ya kan? Nah, kalau untuk nilai sin ini, nilainya diperoleh dari depan per miring. Kita buatlah gambar segitiga siku-siku. Yang sudut A-nya terletak di bagian sini atau boleh juga kita letak di bagian atas sini. Oke? Nah, ini letak sudut A-nya. Nah, di depan sudut A, itu nilainya adalah 3. Berarti di depan sudut A ini nilainya 3. Lalu bagian miringnya, bagian miring segitiga ini, itu nilainya adalah 5. Lalu ada bagian sisi yang belum diketahui. Kita misalkan saja sisi X. Nah, nilai X ini terlebih dahulu harus kita cari. Tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan caranya. X sama dengan akar dari, nah yang ini X ini sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Kalau bukan, berarti rumusnya nanti dikurang. Oke, perhatikan. Akar dari sisi terpanjang dikuadratkan yaitu 5 kuadrat dikurangkan dengan 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat hasilnya 25, lalu dikurang 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan akar dari 25 kurang 9 hasilnya 16. Dan akar 16 kita peroleh hasilnya 4. Maka nilai X-nya di sini yaitu sama dengan 4. Nah, kalau semua sisinya sudah diketahui, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai cos A dan tangen A-nya. Perhatikan, untuk cos A nilainya diperoleh dari samping per miring. Perhatikan, samping dari sudut A ini yaitu nilainya 4, miringnya 5, maka cos A nilainya 4/5. Lalu untuk tangen A nilainya diperoleh dari depan per samping. Perhatikan, depan sudut A ada angka 3, di samping sudut A ada angka 4, maka nilai tangen A yaitu 3/4. Kita pindah ke bagian sudut B lagi. Ada cos B, nilainya yaitu 12/3. Ingat, ini sudah diketahui di soal tadi. Oke, nah untuk cos nilainya diperoleh dari samping per miring. Sama dengan tadi, samping per miring untuk nilai cosnya. Kita buatkanlah gambar segitiga siku-siku. Yang sudut B-nya terletak di bagian sini atau boleh juga kita letakkan di bagian atas sini. Oke, nah di samping sudut B, itu letaknya di sini, itu nilainya adalah 12. Lalu bagian miringnya, miring segitiga ini, itu panjangnya adalah 13. Dan ada salah satu sisi yang belum diketahui, itu bagian depan sini. Kita misalkan saja sebagai Y. Maka kita harus mencari terlebih dahulu panjang Y ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan, Y sama dengan akar dari sisi terpanjang dikuadratkan, berarti 13 kuadrat, dikurangkan dengan 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat hasilnya 169, lalu dikurang 12 kuadrat hasilnya 144. Sama dengan
akar dari 169 dikurang 144 itu hasilnya adalah 25. Dan akar 25 hasilnya yaitu 5. Itu artinya nilai Y-nya di sini sama dengan 5. Nah, setelah ketiga sisinya sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan mencari nilai sin B dan tangen B-nya. Untuk sin B, nilainya diperoleh dari, perhatikan untuk sin itu depan per miring. Depan sudut B, ini sudut B, di depannya di sini ada angka 5, lalu miringnya ada angka 13. Maka untuk sin B, nilainya yaitu 5/13. Dan untuk tangen B, nilainya diperoleh dari depan per samping. Depan sudut B ada angka 5, di samping sudut B ada angka 12. Maka tangen B nilainya yaitu 5/12. Nah, setelah kita melengkapi bentuk ini, barulah kita bisa menyelesaikan satu persatu dari soal yang tadi. Untuk bagian A terlebih dahulu, sin A tambah B. Ini memang sudah ada rumusnya. Oke, di mana untuk rumus sin A tambah B kalau dijabarkan, itu nilainya sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Perhatikan kelanjutannya. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya di sini. Untuk sin A sudah diketahui tadi. Nilainya yaitu 3/5. Lalu dikali cos B. Cos B juga sudah diketahui tadi. Yaitu nilainya 12/13. Lalu ditambah cos A. Nilainya yaitu 4/5. Lalu dikali sin B. Sin B nilainya yaitu 5/13. Nah, lalu tinggal kita kalikan. 3 dikali 12 kita peroleh hasilnya yaitu 36. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Lalu ditambah 4 kali 5 hasilnya 20. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Karena bagian penyebutnya sudah sama, maka angka di atas ini boleh langsung kita jumlahkan. 36 ditambah 20, kita peroleh hasilnya yaitu 56. Per di bawahnya yaitu 65. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian A. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu bagian B. Sin A kurang B. Di mana rumus sin A kurang B yaitu sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja dari angka-angka yang sudah diketahui di sini. Untuk sin A, yaitu nilainya 3/5. Lalu dikali cos B, nilainya sudah ada yaitu 12/13. Lalu dikurang cos A nilainya 4/5. Lalu dikali sin B nilainya 5/13. Lalu tinggal kita kalikan. 3 kali 12 hasilnya 36. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Lalu dikurang. Oke. Lanjut lagi 4 kali 5 hasilnya 20. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Sama dengan. Karena penyebutnya sudah sama maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 36 dikurang 20. Kita peroleh hasilnya 16 dan penyebutnya di sini yaitu 65. Sehingga jawabannya yaitu 16/65. Ini dia jawaban untuk bagian B. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal bagian C. Cos A tambah B. Di mana rumus untuk cos A tambah B yaitu cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Tinggal kita ganti saja di sini yang diketahui. Sama dengan untuk cos A, nilainya yaitu 4/5. Lalu dikali cos B, juga sudah diketahui nilainya yaitu 12/13. Lalu dikurang
Sin A nilainya yaitu 3/5. Lalu dikali sin B. Sin B nilainya 5/13. Sama dengan, kita kalikan. 4 dikali 12 hasilnya 48. Per di bawahnya 5 kali 13, itu kita peroleh hasilnya 65. Lalu dikurang, 3 kali 5 hasilnya 15. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 48 dikurang 15. Kita peroleh hasilnya 33. Per di bawahnya yaitu 65. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian C. Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas soal bagian D. Cos A kurang B. Di mana rumus untuk cos A kurang B? Yaitu cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Sama dengan. Untuk cos A nilainya di sini yaitu 4/5. Lalu dikali cos B, nilai cos B di sini yaitu 12/13. Lalu ditambah sin A nilainya 3/5. Lalu dikali sin B. Sin B nilainya 5/13. Lanjut sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu. 4 kali 12 kita peroleh hasilnya 48. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Lalu ditambah 3 kali 5 hasilnya 15. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 48 ditambah 15 kita peroleh hasilnya 63. Per di bawahnya 65 dan inilah dia jawaban untuk soal bagian D. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal bagian E, yaitu tangen A ditambah B. Di mana rumus untuk tangen A ditambah B, yaitu rumusnya tangen A ditambah tangen B per 1 dikurang tangen A dikali tangen B. Nah, sama dengan, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya di sini. Tangen A nilainya yaitu 3/4. Oke, kita tulis di sini 3/4. Lalu ditambah tangen B nilainya 5/12. 5/12. Per di bawahnya 1 dikurang tangen A nilainya 3/4. Lalu dikali tangen B nilainya 5/12. Lanjut sama dengan, untuk bagian atas terlebih dahulu. Kalau kita lihat penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke? Nah, dengan apa kita mencari penyebutnya ini biar sama? Tentunya dengan mencari nilai KPK-nya. KPK dari bagian penyebutnya ini. KPK dari 4 dan 12 berapa? Yaitu tentunya adalah 12. Maka penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 12 saja. Lanjut. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Lalu 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu ditambah. 12 bagi 12 hanya 1. 1 dikali 5 hasilnya tetap 5. Per di bawahnya, perhatikan di sini, 1 dikurang. Kalau untuk perkalian langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Ya kan? Nah, namun biar mudah kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 3 dan 12 sama-sama habis dibagi 3. Ya kan? Dimana kalau 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan bagian atas ada 5. Lalu bagian bawah 4 kali 4 hasilnya 16. Lanjut sama dengan 9 ditambah 5 hasilnya 14 per 12. Lalu per lagi di bawahnya 1 dikurang 5 per 16. Perhatikan caranya, kita kali silang. 16 kali 1 hasilnya 16 lalu dikurang 5. Kita peroleh hasilnya 11 dan penyebutnya 16. Sama dengan pembagian pecahan biasa. Nah, caranya perhatikan, 14 per 12, tanda bagi berubah jadi kali,
Yang tadinya 11/16 sekarang berubah menjadi 16/11. Jadinya dia terbalik. Oke, lanjut sama dengan. Biar mudah, sebelum kita kalikan atas dan atas, bawah dengan bawah, kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada angka yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini. 16 dengan 12 sama-sama habis dibagi 4. Ya kan? 16 bagi 4 hasilnya 4, lalu 12 bagi 4 hasilnya 3. Maka angka tinggal sekarang, perhatikan, untuk angka di atas 14 kali 4. Kita peroleh hasilnya 56. Lalu per bagian bawahnya ini 3 kali 11 hasilnya 33. Sama dengan, sebenarnya sampai sini jawabannya sudah benar. Namun, angka di atas lebih besar daripada bagian penyebutnya ini, maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya, 56 dibagi 33 hasilnya mendekati berapa? Tentunya itu 1. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, itu jawabannya 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Per di bawahnya sini yaitu 33. Nah, untuk angka di atas diperoleh dari 1 dikali 33 hasilnya 33. Sedangkan sini angkanya 56. Nah, 56 dikurangkan dengan 33 berapa? Yaitu 23. Sehingga jawabannya yaitu 1/23/33. Ini dia jawaban untuk bagian E. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu bagian F. Tangen A dikurang B. Di mana rumus yang digunakan yaitu tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Sama dengan. Tangen A nilainya sudah ada, yaitu 3/4. Lalu dikurang tangen B nilainya juga sudah ada, yaitu 5/12. Per di bawahnya 1 ditambah tangen A nilainya 3/4, lalu dikali tangen B nilainya 5/12. Sama dengan, perhatikan, 3/4 dikurang 5/12. Penyebutnya masih berbeda, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Perhatikan caranya. KPK dari 4 dan 12, tentunya yaitu 12, maka bagian penyebutnya sini kita tulis 12. Lanjut, untuk angka di atas diperoleh dari. Pertama 12 dibagi 4 hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 9. Lalu dikurang. Lanjut, 12 bagi 12 hanya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 5. Per di bawahnya, perhatikan 1 ditambah. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun sebelum itu kalau ada angka yang habis dibagi, maka ada baiknya kita bagi terlebih dahulu. Contoh, 12 dan 3 sama-sama habis dibagi 3, di mana kalau 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 5 dan di bawah ada angka 4 kali 4, hasilnya 16. Lanjut sama dengan 9 dikurang 5 hasilnya 4. Per di bawahnya yaitu 12. Per lagi 1 ditambah 5/16. Caranya tinggal kita kali silang saja. 16 kali 1 hasilnya 16. Lalu ditambah 5 hasilnya 21. Per di bawahnya 16. Lanjut lagi sama dengan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya mudah sekali. 4/12. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 21/16 sekarang jadinya terbalik, yaitu 16/21. Lanjut lagi. Sebelum kita kalikan angka di atas sama-sama dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama angka di bawah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada angka yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini 4 dengan 12 sama-sama habis dibagi 4. Di mana kalau 12 dibagi 4 hasilnya yaitu 3. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 16 saja, ya kan? Sedangkan untuk angka di bawah yang tinggal yaitu 3 kali 21. Kita peroleh hasilnya 63. Sehingga inilah dia bentuk jawaban dari soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Nah, oke.
Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.